Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami Persatuan rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Persatuan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji, adalah sosok yang sangat rendah hati atau tawadu. Ini digambarkan dalam karya beliau seperti kutipan berikut ini: wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat pemalu dan sangat tawadhu. Kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercermin dalam banyak hal. Antara lain adalah yang pertama, ketika pada satu hari beliau tidak bersedia barang belanjaannya di pasar dibawakan pulang oleh Abu Hurairah. Lalu yang kedua, ketika beliau mempersilahkan para sahabat berjalan di depan mendahului beliau. Dan yang ketiga, ketika beliau mendahului berulu salam ketika bertemu dengan para sahabat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Persatuan rahimakumullah, ketika pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli barang-barang di pasar. Di sana ada Abu Hurairah yang juga sedang ada keperluan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dan hendak pulang, saat itu juga Abu Hurairah bermaksud membawakan barang-barang belanjaan milik beliau yang tentu saja dalam rangka memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak berkenan Abu Hurairah bermaksud seperti itu. Kepada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahibu syai'i ahaqqu bi syai'ihi ayyahmilahu. Pemilik satu barang lebih berhak atau lebih pantas membawa barang miliknya. Ini tidak berkenannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Hurairah membawakan barang-barang beliau, menunjukkan bahwa beliau bukanlah sosok yang sangat suka dimuliakan orang lain, atau dalam istilah sekarang adalah gila hormat. Beliau menolak ketika akan diperlakukan istimewa yang berbeda dari umumnya orang, atau dihormati dan dilayani, padahal beliau adalah seorang nabi sekaligus rasul yang paling utama, yang paling mulia di antara semua nabi dan rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penolakan itu menunjukkan bukti bahwa beliau memang orang yang sangat rendah hati, sehingga tidak merasa martabatnya turun hanya karena membawa barang-barangnya sendiri dan bukannya dibawakan oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami Persatuan rahimakumullah, bukti lain yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak gila hormat adalah sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji halaman 123, sebagaimana kutipan berikut:
yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khalu zahri lil malaikatir ruhaniyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di belakang para sahabatnya dan berkata pada mereka, biarkan di belakangku malaikat saja yang tidak kelihatan. Dari kisah ini kita tahu para sahabat berjalan mendahului beliau sehingga mereka membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencap kesediaan mereka mendahului beliau sebagai su'ul adab. Ketika para sahabat berjalan di depan beliau, kesan yang tampak kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tidak lebih penting atau terhormat daripada para sahabat. Disinilah kerendahan hati beliau yang sulit dibantah. Tetapi dari sisi lain dalam konteks keamanan ada hikmah di balik peristiwa itu, yakni sebagai seorang pemimpin beliau sedang memberikan contoh bahwa seorang pemimpin tidak selalu harus berada di depan, terutama ketika ancaman musuh berasal dari belakang. Ancaman atau bahaya yang datangnya dari arah depan tentu dapat diantisipasi sendiri oleh para sahabat karena mata mereka dan juga mata kita tentunya berada di depan. Sedangkan kemungkinan adanya ancaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari belakang, beliau memasrahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan meyakini di belakang beliau ada malaikat yang sudah pasti sangat halus sehingga tidak tampak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami Persatuan rahimakumullah, bukti lain lagi adalah beliau lebih suka mendahului beruluk salam daripada didahului, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji yang masih dalam halaman 123 sebagaimana kutipan berikut. Wa yabda'u man laqiyahu bis salam, beliau mendahului beruluk salam ketika bertemu dengan siapapun. Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahului memuliakan orang lain, padahal aturan secara umum sudah jelas sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa yang pertama, yang kecil memberi salam kepada yang besar, yang kedua, yang berjalan kepada yang duduk, yang ketiga, yang sedikit kepada yang banyak, lalu yang keempat, yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kenyataannya lebih suka mendahului beruluk salam daripada didahului. Padahal sewajarnya apabila Rasulullah didahului dalam beruluk salam daripada mendahului, karena posisi beliau sebagai pemimpin umat yang tentu lebih tinggi daripada umatnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja tidak salah dalam hal ini, karena pada kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mendahului uluk salam itu lebih baik daripada didahului, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa mendahului beruluk salam dapat menghilangkan takabur. Masyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Persatuan rahimakumullah, dari ketiga bukti itu saja sudah cukup kuat untuk menarik kesimpulan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat rendah hati sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji ini. Bukti-bukti lain tentu masih sangat banyak, baik sebagaimana dikisahkan dalam kitab ini maupun dalam kitab-kitab lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Persatuan rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dapat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal kerendahan hati apapun kedudukan kita dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Kerendahan hati tidak pernah membuat kita jadi rendah. Justru yang terjadi, Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meneladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ke depan kita diberikan pemimpin yang senantiasa meniru akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, agar senantiasa kita mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظ لنا فإنك خير الحافظين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر